pagi teman-teman semua, nama saya Nurhayati Pardede dengan NIM 72113143009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen pemasaran. Ada 3 topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ruang lingkup pemasaran. Yang kedua, realitas pemasaran baru. Dan yang ketiga, orientasi perusahaan terhadap pasar. Ruang lingkup pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Dalam kegiatan pemasaran ini, perusahaan harus memberikan kepuasan kepada konsumen agar perusahaan berjalan secara terus-menerus dan konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, konsep pemasaran. Pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan. Terdapat 3 unsur dalam konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral. Dan yang ketiga, kepuasan konsumen. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu dan terjadilah perpindahan hak milik atau proses jual beli. Pasar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi. Sedangkan pasar bisnis merupakan individu atau organisasi yang membeli barang kemudian dijual kembali. Contohnya seorang petani. Petani dapat kita golongkan ke dalam pasar bisnis. Terdapat beberapa unit pengambilan keputusan dalam pasar konsumen. Yang pertama, inisiator. Inisiator adalah orang yang pertama mempunyai ide untuk membeli. Yang kedua, influencer. Influencer ini adalah orang yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Yang ketiga, decider. Decider merupakan orang yang menentukan keputusan pembeli. Yang ketiga, purchaser. Ini merupakan orang yang melaksanakan pembelian. Dan yang kelima, user. User merupakan orang yang memakai atau mengkonsumsi barang tersebut. Terdapat 3 macam situasi yang berbeda untuk melakukan pembelian dalam pasar bisnis. Yang pertama, tugas baru. Dalam hal ini artinya pembeli yang pertama kali akan membeli. Yang kedua, pembelian ulang, atau seseorang yang membeli lagi produk untuk kesekian kalinya. Dan yang ketiga, pembelian terus-menerus, yang artinya pembeli sudah melakukan pembelian berkali-kali pada barang yang sama. Selanjutnya yaitu pasar penjual atau pedagang perantara, atau dapat juga disebut dengan reseller market. Pasar penjual adalah suatu pasar yang terdiri dari individu atau organisasi yang membeli barang untuk dijual atau disewakan untuk mendapatkan laba. Dengan mendapatkan laba, pembeli dapat dilakukan secara sendiri atau ditangani oleh suatu bagian perusahaan tergantung nilai pembeliannya. Ada beberapa realitas terbaru yang ada di masyarakat terkait dengan pemasaran. Yang pertama, kekuatan kemasyarakatan yang utama. Yang kedua, teknologi informasi jaringan. Yang ketiga, globalisasi. Yang keempat, deregulasi. Yang kelima, privatisasi. Yang keenam, persaingan yang meningkat. Yang ketujuh, industri konvergensi. Yang kedelapan, transformasi eceran. Yang kesembilan, resistensi konsumen. Dan yang ke-10,
disintermediasi dari perusahaan. Selanjutnya yaitu orientasi pasar. Pada orientasi pasar, perusahaan berfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui produknya. Dengan memuaskan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan loyalitas dan penjualan berulang dalam jangka panjang. Dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan, pelanggan memiliki alasan untuk terus membeli produk perusahaan daripada produk lain. Saya kira demikian pembelajaran untuk hari ini. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.